Jumpa lagi di mari, di waktu dan gelombang yang sama bersama dengan bang penyiar yang kembarannya Tom Cruise. Kata ceweknya sih gitu ya. Saya nggak nyangka loh sama sekali jika setelah 20 tahun lamanya, film yang sangat legend di masanya ini akan dibangkitkan kembali. Pada zaman All, trilogi film ini sangat menggegerkan dunia persilatan. Bioskop pada penuh jika muter film berjudul The Matrix ini. Sayang sekali waktu itu saya belum ada niat bikin bioskop sih. Dan nama Keanu Reeves sudah menjadi jaminan mutu jika ngomongin tentang kualitas film. Oke, dan sekarang kita akan coba untuk membedah tanpa pisau dan gergaji garis besar haluan film ini. Seperti apa sih Neo dan Trinity di zaman now? Apa sebenarnya yang ingin dituntaskan mereka sekarang? Apa mereka udah kawin? Apa udah punya anak? Apa mereka masih pakai kacamata hitam dan jaket kulit domba Garut? Tenang aja guys, kita akan ulas atu-atu pemirsa. Tapi don't forget, sebelum menjelajahi cerita film ini, jangan lupa, jangan ragu buat mencet dulu tombol subscribe sampai penyok ya, agar bang penyiar tambah ganteng dan pinter ngulasnya. Cus! Mohon perhatian Anda. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Sekelompok pasukan khusus dengan senyap tanpa suara, tanpa kemeja dan sarung, menyusuri got bawah tanah yang gelap. Mereka mendobrak dan menyergap seorang awewe yang lagi gabut. Tanpa diduga cewek gabut itu ngelawan balik dengan cara aduhai dan gemulai. Dia bisa ngelak dari semua tembakan. Satu pun kagak ada yang kena. Dan cukup pakai tangan kosong doang. Polisi itu pada nungging semua di got. Diam-diam, aksinya itu diawasi sama pakar ngintip internasional bernama Bugs. Polisi yang lain terus ngejar itu cewek sambil muntahin pelor, sampai dia dicegat sama agen bintang 7. Mereka pun ributlah di situ. Dan karena dikeroyok, si cewek yang berjaket kulit buatan Garut itu bisa dilumpuhkan. Tahu-tahu aja, pakar ngintip yang lagi asik noong digulung sama agen botak yang mirip Desi Kopuser. Dia ngelawan ala kadarnya lah. Mau gimana lagi wong dikeroyok kok. Untungnya doi kan jago sulap. Jadi dengan simsalabim dia pun ngilang. Tapi sayang si agen botak bisa nangkep dia. Dan ujung-ujungnya malah pada ngobrol asik sambil main pistol-pistolan. Mereka bercerita segala macam. Dari mulai soal politik, pilpres, Pinocchio, BBM listrik naik, hingga TKA Cina yang menyerbu negara api. Dan kesimpulan bacotnya adalah Neo harus ditemukan. Namun gegara salah buka pintu dan salah nyengir, Bugs dan Morpheus si agen botak malah jadi ketahuan sama agen borokokok lainnya. Akibatnya mereka kini diuber-uber. Dan Zack yang mentengin akhirnya ngebantu buat meloloskan diri. Di depan komputer, Neo lagi nonton channel YouTube penyiar bioskop. Dia udah berubah. Jadi peot, jenggotan, dan beruban. Doi kini menjadi seorang game designer yang kesohor. Kerjanya bebas suka-suka dia lah. Yang penting harus selalu nyeruput kopi hitam cat kapal selam. Lagi endahoy nyantai di kafe, mata Neo melihat seorang emak-emak komplek di sana. Kawannya yang cupu malah sotoy ngajak kenalan bareng. Ya udahlah, nama si mak itu Tiffany alias Tiff. Dan Neo merasakan adanya ser-sernut jedut gak jelas. Kembali ke laptop. Baru mau kerja, Neo dipanggil sama Obos. Di ruangannya dia dipaksa buat dengerin curcolnya si Obos, yang pusing mikirin kacurnya sistem anak haram hasil perselingkuhan komunisme dan kapitalisme. Setelah hampir ngacai karena berjam-jam dengerin ocehan nonstop, doi kuaget dengan apa yang dilihatnya, yang ternyata akibat efek kurang liburan. Oleh sebab itulah, Neo kembali nemuin tukang obat langganannya, si analis. Siapa tahu aja ada resep yang manjur buat nyembuhin keluhannya. Lalu sebelum pulang dia nyempetin beli obat kapsul pada kecantol di warung gang samping. Dan selanjutnya Neo menjalani hari-harinya seperti biasa. Dari A sampai Z, siklus rutinitas yang monoton. Muter dan muter sampai liar, tapi penuh dengan seripaan pesan-pesan rahasia. Di sudut kota yang lain, Tiffany ngedadak disamperin sama Neo yang lagi gabut parah.
Nyeruput kopi panas emang selalu sukses bikin obrolan ngalir. Mereka pun saling bercerita kesana kemari, yang lama-lama seperti menyusun kepingan-kepingan puzzle. Deb, jantung Neo serasa ngetem. Pas lihat bayangan wajah Tiffany di meja berbeda dengan orangnya. Kok bisa sih? Au ngelap. Esok hari di kantornya, terjadi keadaan darurat gak tahu kenapa. Semua orang dievakuasi. Dan sebuah pesan SMS masuk ke HP-nya. Selamat, nomor Anda resmi mendapat hadiah 500 juta rupiah. Wah, kayak pecah bisul nih rasanya kan. Bukannya ke pintu keluar, Neo justru malah masuk ke WC. Ya mungkin mau setoran dulu gitu ya. Dan ternyata rupanya si Morpheus ada di situ. Habis beol katanya. Mules. Seterusnya ya betul, ngobrol lagi, kasinan, kasiko, onde-mande, pania ngambok. Untungnya polisi masuk WC dan suasana basi pun nguap lah. Segera aja desingan peluru menyambar. Petasan kiloan meletus. Huru hara pecah dalam kantor. Kemeriahan itu mengundang bosnya Neo buat ikutan main pistol-pistolan. Sayangnya, Neo lah yang jadi sasaran. Sekarang Doi telah masuk ke dalam game yang dia ciptakan sendiri. Balik ya. Akhirnya dia ditodong juga sama bosnya. Dan cetor. Tahu-taunya dia masih duduk nyantai sama si tukang obat, gak kemana-mana. Dari tadi cuma ngelamun doang. Dasar jurig. Neo yang pusing nyari angin seger di atas gedung lantai 80. Tinggi banget. Saking segernya, Doi sampai pengen nyobain berjalan di atas angin. Tapi si Bugs malah narik dia. Entah dari mana dia datangnya. Intinya dia mau ngobrol lagi. Dengan pakai pintu kemana sajanya Doraemon yang dipinjam si Bugs, mereka berdua caw ke kampungnya Nobita, yaitu Tokyo. Konnichiwa. Dari kereta Shinkansen, mereka pindah ke kamar dukunnya Morpheus, sekadar buat nobar dan ditawarin minum kapsul demam pada kecantol. Neo bengong aja, waktu ngeliat dirinya di cermin kok udah tua bangka. Akhirnya dia pun diberikan gemblengan pelajaran IPA dan fisika serta biologi SMA agar bisa memahami apa yang telah dan sedang terjadi. Dan Doi bisa mencerna pelajaran singkat itu. Akhirnya dia comotlah kapsul pada kecantol yang merah delima dan langsung glek telen aja. Neo segera dipersiapkan buat nge-fly. Saat tiba polisi khusus anti telor mengganggu jalannya acara. Dan pecahlah adu tembak gila-gilaan yang disusul dengan tawuran brutal ala anak STM 90-an. Seru dah pokoknya. TKP mendadak berubah ke sebuah bak mandi air panas yang penuh kabel selang kagak jelas. Suasananya mirip di tempat pengerongsokan. Neo yang masih belum nyambung malah disamperin robot laler hijau gede banget. Terus Doi diculik dan dibawa nge-fly ke suatu tempat yang entah apaan lah namanya. Di sana banyak terjadi penampakan yang aneh. Sampai tiba di tujuan, Neo baru ngeh, ternyata itu semacam tradisi hajatan versi digital. Sehabis dicas ulang, Neo tersadar, tapi hanya di alam pikirannya doang. Di sana agen botak tak bosennya nyeramain dia. Dan setelah puas, Doi dibawanya ke sebuah saung di atas empang ikan gurame. Tapi bukannya bakar-bakar ikan, Neo malah diajak ribut sama si botak. Berantem mereka. Karena sakit digebukin mulu, Doi pun terpaksalah ngelawan. Pakai jurus khusus Canpek Cander. Kecap seger pun sampai bocor dari hidungnya. Akhirnya, pukulan pamungkas Kamehameha dipakai Neo buat ngeberesin si botak. Sampai dia bangun dari bobo dan baru sadar banyak lubang colokan kabel di badannya. Dikiranya Doi gardu listrik kali ya. Neo dibawa ke markas oposisi pimpinan Bugs. Di sana dia melakukan temu kangen sekaligus rapat dinas bersama seluruh kru yang ada. Mesin yang dahulu menjadi musuh sengit mereka sekarang telah berbalik jinak dan nurut seperti buzzer yang jadi guguk politik. Neo yang kurang update banyak diberi pencerahan baru. Pikirannya dibuka dengan fakta kejahatan global kaum kapitalis sadis dan bagaimana komunisme kini dibungkus rapih dengan bedak kosmetik materialisme, serta rusaknya negeri tukang minyak yang dikenal awam sebagai agamis yang telah menjadi kaum hedonis. Setibanya di tempat tujuan, sebuah daerah kegelapan yang penuh dengan bau busuk kematian yang disebut Zion, mereka menemui Jenderal Niobe yang merangkap sebagai embah dukun versi modern.
Si Bug sempat diomelin karena dia melanggar protokol keamanan sewaktu acara ngintip. Dan dia di PHK secara tidak hormat. Kelar acara penyambutan, Neo dijamu ala kadarnya sama jenderal dengan secangkir kecil teh tubruk. Loh, perhatiin banget dah. Niobe menceritakan nostalgianya di masa muda saat masih segar bugar, belum peot dan melorot kayak sekarang. Kemudian melanjutkan acara wadulnya sambil jalan-jalan santai lah di sana. Jadi menurut cerita Jenderal Dukun, Zion yang dulu subur makmur, luluh lantak disapu perang dan huru-hara. Penyebabnya adalah kelangkaan kebutuhan hidup yang telah membiarkan kekerasan. Para penghuninya yang bineka tunggal ika menjadi saling menghajar dan membakar. Para oposan jadi penyumbang terbesar kekacauan. Dan dulu Neo ada di barisan oposisi. Maka untuk formalitas ya dia pun minta maaf lah. Neo yang telah diantar Xaver ke apartemennya melihat banyak perubahan di area Zion ini. Dan selagi asik ngangin di balkon, tiba-tiba Morpheus datang dengan menyusup padanya dan mengingatkan soal Trinity yang masih desekap. Akhirnya Doi pun cabut dari sana. Tapi si jenderal yang sengaja memancingnya melihat semua itu dengan jelas. Belok ke jalan tol. Seorang pengendara motor bodong memacu kendaraannya dengan edan-edanan. Dan Neo meyakini pemotor itu adalah orang yang mereka cari. Maka dia dan Bugs langsung bersiap untuk masuk ke dunia Matrix lewat gerbang utamanya, yaitu cermin. Tim oposisi segera bergerak dengan senyap dan merayap pelan-pelan. Tapi ternyata upaya mereka gak ada guna, karena agen Smith rupanya udah nongkrongin di sana. Dengan senyum setipis bulu kumis, dia ngasih tahu Neo CS mereka akan ngadepin lawan yang super gelo, yang punya skill dan kekuatan borokokok 7 turunan. Mereka itu adalah musuh bebuyutan Neo. Punya sejarah berantem dari sejak bapak, kakek, dan eyangnya. Tawuran is in my blood, gitu cenah. Dan aja keributan pun pecah. Saling sabet dan saling gabret. Agen Smith memang seguru seilmu sama Neo. Skill tarungnya hampir seimbang. Morpheus aja nyungsep di ronde kedua. Pertarungan keduanya udah macam Pac-Man versus Marquez. Banyak tembok beton udah kayak kerupuk jengkol aja dibuatnya. Prak, pruk, renyah dan rapuh. Meski sempat keteteran, Smith bisa juga di-KO oleh Neo menggunakan serangan Kamehameha. Akhirnya Neo menemui Trinity juga di bengkel modifikasi motor Sukajadi. Mereka serasa bermimpi bisa ketemuan lagi setelah terakhir ngumpul itu tahun 2003 yang lalu. Udah lama banget. Tapi setelah beberapa menit, mendadak segalanya berubah mengejutkan. Ternyata ini adalah settingan si tukang obat dekat rumah langganan Neo nih. Ini betul-betul kejutan. Rupanya dia seorang bandit yang punya kecepatan tiruan The Flash. Dia ngasih tahu Neo, sebetulnya Doi dan Trinity telah mati. Dan mereka berdua dibangun kembali olehnya. Jadi pada intinya, si tukang obat ini memproklamirkan diri sebagai The Biang Kerok dalam kekacauan Matrix kali ini. Neo yang terkunci pergerakannya dikasih pidato panjang dan lebar banget sama si tukang obat. Dia nyebutin banyak hal, termasuk bagaimana kebanyakan manusia sebenarnya tidak peduli dengan fakta. Justru lebih doyan dengan fiksi, isu, gosip, harewas bojong, ngerasani, dan lain sebagainya. Dan harta paling berharga dari manusia adalah akalnya yang sempurna untuk menemukan fakta kebenaran, tidak seperti binatang. Maka orang yang gampang percaya omong kosong gila tanpa mikir pakai akal telah menyia-nyiakan anugerah dalam hidupnya. Kebenaran hanya bisa ditemukan dengan akal yang sempurna. Dan akal tidak akan sempurna jika tidak menemukan kebenaran. Ya benar juga sih. Si analis mengatur orang yang ada di situ buat nembak Trinity pakai beceng. Dan dengan slow motion 100.000 kali, peluru mengapung perlahan menuju batok kepala si Tri. Dan channel dalam kepalanya pasti tumpah lah kalau kena itu peluru. Neo pun udah gagal untuk mencegahnya. Namun saat pelor tinggal 1 mili lagi jaraknya, si analis ngembat itu biji pelor, terus dia ngilang gitu aja, celing. Di saat itulah pesawat Neo CS yang lagi ngumpet di tempat pembuangan sampah disamperin sama kapal patroli Zion dan akhirnya dibawa balik menghadap si Jenderal Peot pakar ngoceh. Habislah mereka semua disemprot dengan kata-kata plus jigongnya juga. Tapi sebelum pecah debat kusir, Neo dan Jenderal diundang sama Neng Sati.
Di sana mereka diberitahu rahasia bahwa Matrix sedang tidak stabil dan sistemnya terpicu untuk pengaturan ulang. Dan jika itu terjadi, nyawa Trinity bisa terancam. Jenderal Niobe segera merancang sebuah misi puonting tenan, dan di luar dugaannya, selusin sukarelawan berani kojor mendaftar jadi bagiannya. Gak pakai lama, semua anggotanya pada caw menjalankan tugas masing-masing. Misi utama mereka adalah menyelamatkan Trinity yang disekap musuh dan dijaga ribuan pasukan Sentinel yang kuat. Setelah briefing dari Neng Sati, semua langsung bergerak, dan Morpheus terpilih untuk aksi infiltrasi ke dalam benteng musuh. Bermodal ilmu rembes dari Gus Wafik, dia tak kesulitan melakukannya. Begitu sampai di wadah Trinity, dia segera memulai sabotase. Sedangkan Bugs kebagian tugas selanjutnya buat mencabut dan mengangkat tubuh Trinity serta menggantikan sementara pikiran Trinity agar tetap terhubung dengan Matrix. Dengan skill warisannya, Sati mengekstrak dan memotong kabel saluran pikiran Trinity. Dan pada saat yang sama, Neo juga sudah beraksi di lokasi yang berbeda. Dia sendirian masuk ke kantor polisi, melewati pasukan anti telur untuk nemuin analis tukang obat. Pertama-tama Doi bernegosiasi dulu, biasalah, tawar-menawar dulu. Kalau harga pas, tinggal tancap gas. Balik ke posisi si Bugs, kabelnya udah dibuatin bebas, tinggal nungguin reaksi selanjutnya. Trinity sendiri udah bergabung masuk ke dimensi Matrix di lokasinya Neo. Kedatangannya udah ditungguin sama analis. Namun, dalam sekejap suami dan anaknya pada datang ngerebutin ngajak pulang. Somai Bandungnya keburu dingin katanya. Galau dihadapkan dengan pilihan, Trinity termenung sejenak. Begitu sadar dia dalam pengaruh musuh, langsung aja Doi ngepret suami jadi-jadiannya dan ributlah di situ. Di saat analis tinggal menarik pelatuk beceng, tahu-tahu agen Smith datang nimbrung gitu aja. Dan kerusuhan cerat-cerot pun langsung sengit. Neo CS mengamuk di sana. Dan di tempat Bugs, ekstraksi berhasil dilakukan. Dan selanjutnya giliran Bugs untuk beraksi menyilang pikiran Trinity. Si analis yang melihat perubahan itu segera merintahin ke cebong Sentinel buat ngabisin tubuh Trinity yang udah dibawa pergi duluan. Neo dan Trinity berusaha untuk saling menggapai. Dan ledakan kekuatan dahsyat menghempas musuh semua saat mereka bisa bersatu. Entah gimana ceritanya, sewaktu si analis mau ngebokong dari belakang, tiba-tiba aja Smith mencahin batok palanya sampai lumat. Dan sekejap kemudian, Neo CS dikepung rapat oleh lautan pendemo bayaran dan polisi gadungan di perempatan. Bugs membawa tubuh Trinity lewat jalur tikus. Dan dengan cepat Doi dipasangin kabel antena terus disetel ke saluran FM. Dengan pakai motor, Tri dan Neo seradak-seruduk nyingkirin gerombolan sampah berotak cuan untuk meloloskan diri. Mereka itu hanya kawanan yang hidup buat makan, main, dan kawin. Dalam upaya ini, semua anggota tim berhasil dihantam dan dikeroyok ribuan buzzer. Mereka dalam keadaan gawat. Bugs akhirnya masuk terjun ke dalam arena. Bersama Morpheus, dia berusaha menyelamatkan. Neo dan Trinity sendiri dihantam roket. Dan mereka kini diburu oleh polisi robot yang gak ada otak dan tak punya nurani. Sedang Bugs dan si botak sukses menolong anggota tim yang dikepung. Namun sistem Matrix, si anak haram hasil selingkuh komunis dan kapitalis, tidak melepaskan Neo. Terus berusaha mengeksekusinya di atap gedung. Tapi Doi yang pernah ikut latihan perisai diri bisa menghindar dengan kemampuannya. Bahkan pesawat musuh dibikin rontok sama dia. Mereka berdua sejenak bisa menghirup napas lega. Meski sejurus kemudian, komplotan polisi robot menjebol pintu dan merangsek masuk. Namun dengan kenekatannya, Neo dan Trinity bersamaan loncat dari puncak gedung agar lolos. Dan mereka berhasil. Sekarang, mereka harus ngeberesin si tukang obat. Karena dialah debiang kerok dari huru-hara ini. Dan datang-datang aja, Trinity langsung mendaratkan tendangan manja ke mukanya. Ceprot! Dilanjutkan dengan ngerujak dia sepuas-puasnya tanpa melanggar HAM sama sekali. Hancur remuk, ondeh maneh gak ada sisa.
Dan itulah akhir cerita film Legend ini. Saya juga agak ngambang ya, sebenarnya kurang greget dikit, beda dengan yang dulu-dulu, yang awal-awalnya. Ya, sayang aja ya, jagoannya juga udah pada aki-aki dan nenek-nenek pada peot. Oke lah, ambil selalu pesan baiknya dan hempaskan ajaran sampahnya. No hoax, no pelangap longo. Sekian sayonara, good night, good morning, merdeka.